menjadi sesuatu yang luar biasa, lahirnya Bursa Kripto Indonesia bersamaan dengan hari jadi atau pas dengan bulannya Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Piners di seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia, around the world. Here we go again to discuss something important, something big ya. Apalagi kalau bukan Pi Network ya teman-teman ya. Sebelumnya dan yang pertama sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin memberikan apresiasi ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu stay, selalu hadir dan mendukung dengan hal-hal positif, komentar, like dan sebagainya. Dan jangan lupa teman-teman untuk share video-video yang bermanfaat ini ke sesama pioneers ya di seluruh Indonesia yang ada di tim teman-teman masing-masing. Karena di setiap penjuru Indonesia ya teman-teman kan punya itu ya tim yang besar-besar gitu ya. Nah itu mungkin ada yang belum tahu terkait informasi yang saya sampaikan ya, silakan teman-teman untuk memberitahukan agar selalu update informasi terkait Pi Network atau mungkin hal positif lain yang berhubungan dengan cryptocurrency teman-teman. Sekali lagi terima kasih ya buat teman-teman yang dari awal hingga saat ini selalu berada stay di channel Kingfat ini, dan yang baru ya saya ucapkan welcome to my channel ya teman-teman. Dan sekali lagi jika memang ada teman-teman yang tidak sepemahaman atau mungkin tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan ya saya hargai teman-teman ya, tapi jika memang itu berkomentar yang negatif di channel saya ya mungkin saya langsung delete aja ya, karena saya tidak ingin membaur dengan hal yang negatif apapun itu teman-teman ya. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman kita mendapatkan berita yang ya bisa dibilang ini juga berita trending yang ada di Indonesia ya teman-teman ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia adalah satu-satunya negara yang memiliki bursa cryptocurrency ya, pertama kali yang diregulasi secara resmi oleh pemerintah teman-teman. Dan tentunya perlu saya himbau teman-teman untuk di Indonesia, karena memang bukan sebagai alat tukar, maka kita dalam pengucapannya bukan currency ya teman-teman ya, tapi lebih aset, digital aset teman-teman ya. Nah pasti teman-teman sudah tahu, bagi yang belum tahu ya saya sampaikan di sini bahwasanya terkait nama dari Bursa Kripto Indonesia sendiri yaitu Digital Future Exchange teman-teman atau DFX. Nah, DFX ini nanti akan mewadahi, akan memberikan informasi-informasi seputar cryptocurrency yang ada di seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia teman-teman, agar teman-teman itu selalu update dan juga mengetahui informasi detail dari project cryptocurrency yang ada di setiap crypto nanti teman-teman ya. Jadi kita patut bersyukur karena negara kita open terkait masa depan yang pastinya sistemnya akan juga berubah dan menggunakan konsep-konsep baru ya di ranah teknologi teman-teman. Jadi saya sendiri selaku yang mewakili para pemuda ya, saya bersyukur karena pemerintah mewadahi ini ya, dan pemerintah memfasilitasi ini. Tentunya teman-teman untuk cryptocurrency yang selama ini kita ketahui menggunakan ya ICO atau menggunakan investasi uang dingin yang kita miliki ya teman-teman. Tapi sekali lagi untuk di Pi Network kita tidak memiliki ICO, jadi teman-teman aman, free, dan benar-benar diperuntukkan untuk semua kalangan yang ada di seluruh Indonesia, yaitu proyeknya Dr. Nicholas dan kawan-kawannya di sana ya teman-teman ya. Jadi patut dicoba teman-teman. Nah teman-teman, tentunya juga ada beberapa yang menanyakan terkait
yang mungkin yang tidak update informasi ya. Waktu itu kan perencanaannya bursa kripto ini akan diresmikan di akhir tahun 2021. Tapi ternyata molor wacananya sampai di awal 2022. Hingga saat ini belum rilis-rilis juga ya. Pasti banyak yang menanyakan terkait hal itu, teman-teman. Tapi kemarin di awal-awal ternyata ada pemberitaan, ada informasi terbaru terkait kapan sih sebenarnya rilis dari bursa kripto DFX ini ya teman-teman ya, Digital Future Exchange ini ya teman-teman ya. Nah ternyata sudah dikonfirmasi ya, nanti kita bareng-bareng lihat beritanya, yaitu bukti. Jadi saya tidak membawa hoax di sini seperti yang teman-teman katakan, perkirakan. Jadi ternyata perencananya itu istilahnya adalah kuartal 1 antara Januari sampai Maret. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Ketika memang nanti di bulan Maret yang ternyata adalah bulannya Pi Network ya, bulan jadinya ya, atau bulan kelahirannya teman-teman. Nah, ini merupakan kesempatan atau peluang emas Project Dr. Nicholas dan atau bersama core team ya, yang tentunya teman-teman sendiri sudah tahu ketika nanti di hari jadinya atau Pi Day-nya itu teman-teman ya. Jadi disitulah akan ya kita bersama-sama menuju ke fase open mainnet, di mana sudah terbuka untuk secara global ya, secara umum, bukan hanya teman-teman Pioneers. Jadi juga ada di exchange luar atau mungkin bekerja sama dengan kripto-kripto lain ya, mungkin bisa di swap dan sebagainya. Intinya sudah open, bukan enclosed lagi, bukan tertutup lagi teman-teman ya. Tapi saat ini kita bersama-sama masih menunggu yaitu KYC massal ya. Semoga tidak molor, semoga tidak sampai ganti bulan Februari, semoga di dekat-dekat ini ada kejutan ya dari Dr. Nicholas dan core team ya, atau teman-temannya teman-teman. Nah, di situ teman-teman pastinya ada beberapa orang yang selalu menanyakan dan ya mereka nggak mau tahu gitu ya prosesnya. Tapi kita sebagai orang-orang yang sudah lama di Pi Network dan juga sudah mengetahui progres demi progres, pasti kita bisa memahami dan memaklumi. Karena apa? Dr. Nicholas terkait KYC massal juga kan melihat beberapa negara yang terkena dampak embargo oleh Amerika Serikat. Jadi kan aturannya mungkin sedikit berbeda dan sedikit butuh proses yang lama teman-teman ya. Di samping itu juga automatic pilotnya atau automatic machine dari KYC kan juga sedang diperbesar secara massal teman-teman. Jadi ya kita doakan aja dan kita saling support lah, jangan saling menjatuhkan teman-teman ya. Lagian kita ini pemain gratis kok, muluk-muluk gitu ya. Ini apalagi yang tidak selalu update beritanya nih, tinggal pengennya instan. Karena ada tuh yang dialog dengan saya juga, mana nih dari dulu nggak cair-cair, wah pikirannya udah withdraw, cair dan sebagainya tanpa mau proses ya, kayak gitu deh. Jadi orang-orang yang pemikirannya kurang panjang ya wajar ya teman-teman ya, kalau memang dia bukan seorang pebisnis ya ciri-cirinya seperti itu, pengen instan gitu kan. Kalau kita yang memang real pebisnis ya kita bisa maklumi itu teman-teman ya. Oke. Berita yang ingin saya tampilkan yang kita lihat bersama-sama yaitu terkait DFX ya, DFX atau Digital Future Exchange yang menjadi penantian ya seluruh warga Indonesia yang ingin berkecimpung di aset digital cryptocurrency atau crypto aset ya. Kita di Indonesia crypto aset bukan currency teman-teman ya. Kita setelah ini saksikan bersama-sama ya. Saya langsung buktinya, bukan hoax-hoax yang beberapa
Saya nggak tahu itu pioneers atau memang abal-abal, saya nggak tahu ya. Ya kita langsung lihat bersama-sama setelah ini ya teman-teman ya. Oke, let's check it out to the web. Oke teman-teman, kita langsung cek ya melalui Pi browser. Jangan lupa teman-teman usahakan menggunakan karya atau salah satu produk Pi Network ini ya, agar teman-teman terbiasa dengan web 3.0 decentralized web yang dimiliki oleh Pi Network teman-teman. Oke, kata kuncinya teman-teman ketik nanti, yaitu bursa. Ini ikuti ya kata kuncinya ya, biar teman-teman langsung ketemu dengan webnya, langsung ngena tepat sasaran. Bursa Kripto Indonesia diundur. Nah itu ya. Jadi ini wacananya kan udah lama ya, tapi ternyata ada beberapa pertimbangan pastinya, dan agar hasilnya itu bagus, apa yang terbaik, jadi ya mungkin ada beberapa penyesuaian teman-teman. Bursa Kripto Indonesia diundur. Nah silakan diketik ini. Nah nanti dia muncul loh. Oke, nah itu ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat yang muncul pertama adalah dari mediainvestasi.kontan.co.id. Terus kemudian ada ini udah lama beritanya ya, moneykompas.com, ini udah lama. Nah ini juga sudah lama, jadi kita yang terbaru teman-teman. Kurang lebih sekitar di awal-awal Januari ya konfirmasinya. Jadi saya ulas lagi buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi setelah ini kita masuk coba. Ya, ini yang saya temukan sebelumnya juga ada di Kompas ya, berita ini teman-teman. Jadi silakan dicari aja. Nah, tapi kita di sini di kontan.co.id teman-teman ya. Nah, di sini kita baca pelan-pelan agar teman-teman juga antusias, siap-siap ya. Jika memang mau berjuang bukan hanya di Pi Network, bisa di kripto aset lainnya. Wah, itu mantap ya teman-teman ya. Karena kan peluang bukan hanya satu. Jadi teman-teman selaku pebisnis maksimalkan momen ini teman-teman. Entah itu NFT, entah itu metaverse, entah itu hanya apa, mining doang ya terserah itu teman-teman. Tapi sekali lagi do your own research teman-teman. Analisa dulu, jangan langsung main maju aja gitu ya. Karena di kripto kan ada yang memang project bagus, ada yang project abal-abal, dan juga bisa scam teman-teman ya. Jadi selalu waspada dan cek developernya siapa, projectnya bagaimana, apakah dia konsisten selalu muncul gitu kan, selalu update maksudnya ya. Nah di sini kita baca bersama-sama rencana pemerintah untuk mendirikan bursa kripto yang pertama yang ada di dunia harus tertunda ya itu ya. Mulanya bursa kripto ini ditargetkan bisa rampung pada akhir 2021 lalu. Kendati molor, titik terang sudah semakin terlihat. Nantinya bursa kripto tersebut akan diluncurkan melalui PT Digital Future Exchange atau DFX teman-teman ya, DFX tuh ya. Jadi ini nama perusahaan yang nanti ditunjuk secara langsung oleh Kementerian Perdagangan teman-teman ya, atau kita sebutnya aja Digital Future Exchange atau DFX lah gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya ini yang di atas, sebelum Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi Bapepti menyebut prosesnya saat ini sedang dalam tahap finalisasi DFX. Jika proses finalisasi tersebut sudah selesai dan semua persyaratan terpenuhi, nantinya Bapepti akan memberikan persetujuan sebagai bursa aset kripto. Ini yang terregulasi first time in the world. Jadi kita patut bersyukur teman-teman ya. Memang pemerintah kita peka banget ya.
Selanjutnya, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Kementerian Perdagangan Tirta Karma Senjaya mengungkapkan saat ini progres DFX masih dalam proses persetujuan sebagai bursa berjangka dahulu sesuai peraturan Bapepti Perba 1 tahun 99 tentang perizinan bursa berjangka dan clearing berjangka, teman-teman. Oke, kita lanjut. Next, kita geser. Selanjutnya, sesuai dengan Perba nomor 8 tahun 2001 tentang pedoman penyelenggara pasar fisik aset kripto, maka DFX harus melengkapi syarat sebagai bursa kripto dan diharapkan kuartal 1. Nah, jadi ini istilahnya kuartal-kuartalan, teman-teman ya. Bisa segera terwujud. Nah, sebagai informasi tambahan, kuartal 1 itu dari Januari sampai Maret perkiraannya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Kendati begitu, Tirta menyebut tidak menutup kemungkinan beroperasinya bursa kripto bisa jauh lebih cepat. Ya, kita doakan aja. Nah, ini kan prediksi atau perkiraan ya. Molornya sampai Maret, teman-teman. Ia bilang hal ini sangat tergantung pada pemenuhan syarat-syarat untuk pendirian, terutama dalam hal permodalan. Nah, itu. Adapun jika mengacu pada Perba 8 tahun 2001, Bapepti sudah memberikan beberapa persyaratan teknis yang dipatuhi oleh calon bursa kripto. Terkait permodalan, calon bursa kripto harus memiliki modal disetor paling sedikit 500 miliar. Wow, fantastis, teman-teman. Ini bagi yang mau menjadi itu ya, calon-calon pedagang kripto ya, seperti kita sebut Indodax, toko kripto ya, ini minimal itu 500 miliar ya. Ya, bagi calon investor, wow, modalnya emang nggak sedikit ya. Tapi saya yakin untungnya bakalan gede ya. Seperti teman-teman tahu sendiri itu yang baru-baru ini berita tentang Binance ya. Jadi pemiliknya memiliki kekayaan yang fantastis, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Dan paling lambat 2 bulan sejak memperoleh izin usaha sebagai bursa berjangka yang khusus memfasilitasi perdagangan aset kripto, teman-teman ya, seperti Indodax, toko kripto dan yang lain-lain, teman-teman ya. Lebih lanjut, calon bursa kripto terpilih dalam jangka waktu 3 bulan setelah persetujuan diberikan harus memiliki modal disetor menjadi paling sedikit 1 triliun. Wow, fantastis ya, 1 tenggo. Dalam BLI tersebut juga diatur bahwa bursa berjangka yang telah mendapatkan persetujuan untuk menyelenggarakan perdagangan aset kripto tidak dapat menyelenggarakan transaksi untuk subjek komoditi lainnya, teman-teman. Kita lanjut. Ini nggak bisa digeser lagi. Coba saya geser ke atas ya, ntar. Bapepti memisahkan transaksi aset kripto dari komoditas walaupun kripto masuk komoditas adalah sebagai bentuk untuk hindari peretasan. Oleh karena itu, bursa jangka yang sudah ada, nah itu ya yang ada dalam kurung itu, teman-teman ya, agar fokus pada peningkatan transaksi perdagangan berjangka komoditi terutama multilateral imbuhnya. Nah, ini ternyata bisa digeser lagi, teman-teman. Jika mengacu dari BLI tersebut, maka Indonesia Commodity Derivative Exchange tidak memenuhi persyaratan lantaran sebagai bursa berjangka saat ini juga menyelenggarakan transaksi komoditi lainnya. Sementara itu, Jakarta Future Exchange walaupun tidak mendaftarkan sebagai bursa aset kripto, ikut terdaftar sebagai salah satu pemegang saham DFX. Nah, ini terkait perusahaan-perusahaan atau yang selain DFX, teman-teman ya. Ini juga saya kurang begitu paham karena saya lebih memahami kripto, teman-teman. Terus kemudian di sini bilangnya meski demikian Tirta menegaskan DFX akan berdiri independen. Nah, dia berdiri sendiri, teman-teman ya. Namun di bawah pembinaan dan pengawasan Bapepti langsung. Jadi teman-teman, ini langsung pemerintah yang memfasilitasi dan mengawasi. Terus kemudian sementara itu dihubungi secara terpisah Direktur Utama DFX Stefanus Paulus memastikan pihaknya akan tetap berkonsentrasi di perdagangan multilateral dan bilateral secara perdagangan pasar fisik.
DFX itu independen dan berkonsentrasi di kripto. Nah, ini khusus teman-teman ya. Jadi segmen marketnya berbeda dengan JFX. Jadi JFX ini ya di bidang lain ya, atau di sektor lain teman-teman. Kemudian lebih lanjut, Tirta menyebutkan keberadaan DFX sebagai bursa kripto sangat diperlukan agar bisa lebih fokus dalam melakukan pengawasan transaksi dan pelaporannya. Nah, ini memang spesial kripto ya teman-teman ya. Menurutnya dengan adanya bursa kripto akan memberikan kepastian bagi pedagang maupun investor. Selain itu, para pedagang dan transaksi clearing nantinya akan tercatat dan pencairan dana juga ada di clearing. Jadi memang sudah terkonsep teman-teman ya. Saat ini Bapepti juga tengah menyiapkan Self-Regulatory Organization SRO, sehingga ada clearing, kustodian, dan bank penjamin untuk pembentukan bursa kripto. Nah, udah selesai. Kalau di sini tidak disebut, tidak dimention Maret ya teman-teman ya. Tapi kalau kita di berita lain itu disebutkan Maret. Nah, coba kita cek yang di Kompas ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman langsung aja deh. Tuh, kalian ketik Kompas tuh ya. Nanti pasti muncul tuh. Jadi sampai bulan Maret. Diundur Maret. Nah, gitu aja deh ya, biar dia muncul. Nah, ini teman-teman ya. Oh, sorry. Bukan dari Kompas ya. Saya keliru, saya revisi. Yaitu dari Finance Detik. Jadi dari Finance Detik ini mengabarkan kuartal 1 itu ya memang paling lambat Maret. Dan di situ teman-teman bisa cek ya. Di sini sebentar. Nah, ini ya teman-teman ya, di awal mention atau menyebutkan seperti itu. Rencana Indonesia untuk memiliki bursa kripto tertunda dari semula direncanakan meluncur akhir 2021. Saat ini targetnya diupayakan baru bisa terencana kuartal 1 Januari sampai Maret. Nah, ini Maret kan bulannya Pi Network teman-teman ya. Jadi ya mungkin aja ada moderator dari Pi Network yang menyaksikan dan mendengarkan YouTube saya ini. Ya, saya berpesan ya mungkin bisa disampaikan ke Pak D. Nicholas. Ini momentum peluang emas bagi Pi Network untuk muncul first time di awal nanti Open Mainnet yang bertepatan dengan ulang tahunnya di bulan Maret tanggal 13. Bisa juga masuk ya ke bursa kripto Indonesia. Jadi agar nanti Pi Network semakin fly to the moon, semakin melambung, banyak yang tahu projectnya dan juga seperti apa gitu ya. Dan di situ pastinya ketika sudah masuk di bursa, pasti itu ya komunitasnya tambah besar, tambah naik teman-teman. Jadi ya semoga Pak D. Nicholas tahu berita ini gitu kan, agar semuanya dipercepat, KYC-nya, terus kemudian Open Mainnet-nya, dan apapun itu kebutuhan kedepannya agar nggak terlalu molor ya. Semoga Pak D. Nicholas bisa membaca rencana atau program spesial dari Indonesia ini ya, yaitu bursa kripto first time around the world yang diregulasikan oleh pemerintah ya. Ya, kita doakan aja teman-teman yang terbaik. Semoga nanti memang kalau misalkan bertepatan bersamaan, apakah itu Maret sebelum ulang tahunnya atau mungkin sesudah ulang tahunnya atau Pi Day-nya, yang jelas sama-sama Maret, ya nanti bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, lahirnya Bursa Kripto Indonesia bersamaan dengan hari jadi atau pas dengan bulannya Pi Network teman-teman ya. Dan pasti kabar heboh itu kan bersandingan bersamaan, biasanya itu ikut juga menaikkan pamor Pi Network ya, khususnya di Indonesia, agar teman-teman bisa belajar dan bisa mengikuti berita terupdate seputar kripto aset ya. Kita doakan yang terbaik teman-teman, semoga cepat rampung dan semoga bersamaan juga ya
untuk bursa ini agar semua bisa nyaman dan juga semua bisa terfasilitasi dengan baik teman-teman. Oke, itu saja teman-teman terkait berita dari bursa kripto yang ada di Indonesia yang kabarnya juga akan bersamaan molor ya di bulannya Pi Network, dan semoga menjadi kabar atau sinyal yang bisa ditangkap oleh Pak D. Nicholas dan core team untuk bisa masuk di bursa kripto Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Thank you teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga kita semua nanti menjadi next Sultan Kripto ya. Ya, kita nggak ada yang tahu di masa depan seperti apa. Jadi kita saling mendoakan dan mensupport yang terbaik. Oke, itu aja teman-teman berita kali ini. Ya, ini adalah berita penting yang harus teman-teman ketahui. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you next time untuk info-info selanjutnya Pi Network dan juga cryptocurrency di seluruh dunia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.